Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke, kali ini kita silaturahmi. Memang sekarang ini masih di momen Hari Raya Idul Fitri, tapi kita sekarang mesti Nganjuk, tetap di Nganjuk. Ini sekarang kita di rumahnya Mas Dwi. Ya, ini yang kemarin di kandang Mas Dwi yang berbeda, ini kandang yang di rumah Mas Dwi. Ini penggemukan kambing Jawa untuk persiapan Hari Raya Kurban. Mungkin kalau teman-teman di daerah Nganjuk sini yang membutuhkan kurban, ini bisa langsung ke rumah beliau di Jalan Wilis. Terus ini seperti apa sih konsep dari penggemukan kambing Mas Dwi ini? Oke, langsung saja kita tanya ke Mas Dwi nya langsung. Oke Mas Dwi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana Mas, masih sehat atau masih bersemangat ini Mas ya? Alhamdulillah. Mas, ini di rumah jenengan ini juga ada kandang Mas ya? Iya ada. Mas, ini sistem dari kandang jenengan yang ada di rumah ini sistemnya seperti apa sih Mas? Sistem kandang penggemukan buat kambing Jawa 1 meter kali 120 diisi dengan tiga kambing. Oh, 3 kambing Mas ya? Ya. Mas, ini kalau jenengan mulai dari awal memilih bibitnya Mas, ini seperti apa sih Mas jenengan Mas? Pemilihan bibit yang sehat, terus memenuhi kriteria untuk korban yang jelas sudah dewasa, terus umurnya di atas 12 bulan semua, terus sudah banyak yang poel. Oh, berarti belinya sudah poel ini Mas ya? Iya, sudah yang poel. Jadi pembelian 4 bulan 3 bulan sebelum hari besar kita masuk, terus kita temukan, terus nanti untuk hasil korban kita sudah siap untuk menjualnya. Untuk sistem penggemukan yang jenengan Mas, ini biasanya berapa bulan di kandang jenengan Mas untuk kambingnya Mas? 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan ya. Kalau kambing Jawa ini sudah cukup Mas ya? Sudah sebenarnya sih untuk lebih besar itu maksimal 5 bulan. Maksimal 5 Cuman bulan. kadang menyesuaikan kondisi waktu aja. Kondisi waktu aja ya. Berarti kalau Momen-momen pas waktu pasar murah atau mungkin kondisi waktu yang mungkin memungkinkan untuk kita beli. Nggak sama setiap nggak sama ya Mas ya. Berarti tahun nggak sama. tapi kalau dari bibitnya ini jenengan biasa langsung ke pasar atau ada sendiri yang jenengan pilih, peternak besar yang jenengan pilih mungkin dari bibitannya bagus atau gimana Mas? Ya kalau bibit kita dari Malang. Dari Malang Mas ya. Terus kita lewat kita kadang ke sana sendiri, kadang lewat pedagang juga. Tidak mesti mana yang lebih murah lah. Oh, lebih murah. Terus sekarang ini kan di pandemi seperti ini Mas ya. Ini menurut jenengan ini kan sudah mulai beli bibitan 1 bulan yang lalu ya Mas ya. Iya. Ini harganya cenderung turun atau stabil atau lebih naik Mas? Kalau menurut saya sih standar, nggak ada perubahan Yang terlalu besar ya Mas ya? Terlalu besar karena satu ya jarang yang bibit juga, jarang bibitan juga. Terus yang kedua juga transportasinya juga nggak begitu lancar. Jadi untuk akses transportasi nggak begitu lancar. Saya kira selisih turun cuma 100.000, 200 antara yang kemarin. Turunnya nggak terlalu signifikan Mas ya, seperti yang dikabar-kabarkan di media Pak ya. Jadi tidak terlalu banyak kalau menurut saya. Terus mungkin kalau sistem peternakan jenengan penggemukan Mas, ini mungkin kalau yang perlu diperhatikan kalau ingin berbisnis seperti jenengan seperti ini tuh seperti apa sih Mas? Yang diperhatikan ya jelas ya kesehatan dari hewannya, terus yang kedua pakan, Perawatan ya. perawatan ya jelas.
perawatan dari kambingnya, terus apa bibitnya kambing, terus nanti baru di penjualannya mas. Gitu memang di pandemi seperti ini tetap mempersiapkan kurban. Apa sih mas apa ya semangat jenengan, atau mungkin jenengan bisa beternak sebanyak ini dengan situasi apa ya, ibaratnya itu situasi keuangan yang menurun mas di masyarakat seperti ini mas? Ya kalau namanya peternak itu kan ya bagaimanapun tetap kita apa namanya peternak ya harus merawat kambing gitu. Bagaimana kondisinya harus merawat. Walaupun sebenarnya dalam kondisi seperti ini saya sudah menurunkan jumlah dari yang saya rawat juga. Kalau mungkin dulu itu jumlahnya sekian, saya turunkan jadi 50% dari jumlah yang target yang saya lakukan. Ini takut dari jenengan ini mungkin nanti takut nggak kejual semua atau harga lebih turun mas? Bukan masalah takut nggak kejual semua ya, tapi melihat kondisi yang ada saat ini ekonomi yang ada itu kan kita juga bisa memprediksi bagaimana nanti ke depannya gitu. Namanya ibadah, saya optimis tetap ada yang ibadah kurban, tetapi kita juga melakukan sebuah pengamatan ke depan seperti apa, mencoba kalau namanya orang rawat itu tetap ikhtiar untuk usaha. Ikhtiar dan berusaha. Berhasil kita sudah mencobanya, terus kita pasrahkan kepada Yang Kuasa. Kalau prediksi jenengan ini hari raya kurban ini rame apa cenderung agak sepi mas? Saya kurang bisa untuk memprediksi terlalu tinggi ya. Tapi yang jelas satu, ekonomi itu kan tambah melemah. Kalau korban tetap mungkin masih ada, tetapi mungkin jumlahnya ada prediksi pertama itu seperti itu. Jadi jumlahnya sedikit karena ekonomi melemah. Terus yang kedua ada juga prediksi ramai karena apa? Jumlah peternak yang ada itu semakin sedikit karena enggak ada yang merawat. Itu dua prediksi. Tapi kalau saya enggak memikirkan terlalu jauh ya. Yang penting itu kita beternak tetap menyediakan mas ya. Berarti tiap tahun memang jenengan ini menyediakan kambing kurban ataupun akekah mas ya. Jadi eksistensi dari jenengan sebagai peternak tetap terjaga mas ya. Jadi seumpamanya korban rame nanti sepi, nanti ada kayak kurban akekah itu juga rame mas ya. Kalau jenengan mas di sistem seperti ini mas, apa sistem akekah itu sekarang agak rame mas di musim ini? lumayan ada lah cuman kan sekarang kan akekah lebih praktis di antar di tetangga. Walaupun musim corona kan selamatan kan tetap ada mas ya, kan tidak diperbolehkan. Sekarang ya akekah lebih praktis, simpel, diberikan langsung ke tetangga mas ya, dibungkusin dan lain sebagainya. Tetap ada akekah, tetap ada. Walaupun 1, 2, 3 tetap ada. Kalau peternak di daerah Nganjuk sini mas, mungkin teman-teman mas Dwi ini banyak sekarang yang tidak mengisi kandangnya atau mengurangi mas, yang kan banyak mas? Banyak yang tidak ngisi. Banyak yang tidak ngisi mas ya. Yang kedua ya juga mengurangi dari stoknya yang ada karena ada pandemi. Tapi kayaknya mau hari kurban ini kayaknya harga dari kambing agak naik sekarang kayaknya. Agak naik, harga kambing agak menaik karena ya satu ya permintaan juga satu nanti banyak, terus yang kedua stok terbatas mas ya. Pembibit mungkin dari penyetok bibit-bibit itu sudah mulai berkurang mas ya. Jadi kekhawatiran mungkin dari stoknya juga mas ya.
Berarti kalau stoknya mungkin masih banyak, pembeli kurang, mungkin harga akan turun Mas ya. Tapi kalau dari stoknya sudah kosong, terbatas, mungkin stabil Mas ya. Kalau jenengan, perbandingan jenengan beli ke peternak dan beli ke pasar itu lebih murah yang mana sih Mas kalau jenengan? Kalau saya lebih enak di peternak, bukan saya orang peternak enggak. Karena di peternak satu kualitas dari kambingnya jelas, ada kualitasnya, ada jaminannya juga Mas ya. Nah, terus yang kedua pakan yang jelas lebih, nutrisinya lebih terjamin di peternak. Terus yang ketiga di peternak satu mungkin ada kualitas lain selain pakan atau mungkin perawatan Mas ya. Banyak sih di peternak keunggulannya. Kalau kita beli di pasar kita tidak tahu kambing ini benar-benar kesehatannya bagaimana, terjaga atau enggak Mas ya. Terus yang kedua pakannya gimana, itu harus diperhatikan para pembeli. Mungkin selisih 100.000 atau mungkin 200 dari pasar mungkin ya. Ini cuman kalau katakanlah ternak lebih mahal sedikit, tetapi di pasar yang jelas tidak tahu asal usul kambingnya. Terus yang kedua kambing itu sehat apa tidak. Terus yang ketiga ada kadang ada yang namanya kambing itu satu cacat turunan atau bawaan, kita tidak tahu. Tapi kalau kita beli di peternak kita tahu, kita bisa menukarkan, bisa milih juga Mas. Bisa milih. Terus kualitas pakan terjamin. Terus mungkin bebas biaya pengiriman. Oh, bebas biaya pengiriman Mas ya. Di peternak banyak sih keunggulan di peternak itu. Oh, berarti kalau jenengan lebih memilih ke peternak Mas ya. Nah, peternak satu ya, peternak itu lebih satu ya. Dia lebih ada sebuah tanggung jawab besar ya Mas ya. Etikanya juga tanggung jawab sosial, tanggung jawab terhadap apa yang dirawatnya gitu. Dalam artian dari segi perawatan itu ya lebih baik lah. Saya tidak tapi bisa lah dibandingkan dengan di pasar. Mungkin kalau teman-teman ingin membeli lebih baik langsung di peternak kayak jenengan seperti ini Mas ya. Kalau mungkin kalau di pasar nanti ada mungkin permainan harga juga Pak Mas ya. Kalau itu tergantung oknumnya sih. Kalau iya. di permainan harganya sih. Kalau yang jelas kalau di pasar itu ya pintar-pintar kita nawar. Iya. Kalau nggak pintar nanti lebih mahal sekali Mas. Barangnya nggak terlalu bagus Mas ya. Kalau di peternak kan kita ya juga tidak mungkin nawar ya. Kita nawarkan satu harga. Mungkin kalau di pasar kan kita nggak bisa memilih. Kalau seperti itu kan bisa nanti kita salah milih Mas ya, mengambil ya. Kayaknya kadang lebih murah. Kalau pedagang sejatinya kan beli dari peternak Mas ya. Apa? Kalau pedagang kan pasti kan beli dari peternak. Iya. Jadi selisih dari peternak ke pasar itu sudah selisih banyak Mas ya. Jadi kalau jangan dari jenengan, kalau teman-teman ingin beli bibitan mungkin lebih baik ke peternak langsung Mas ya. Lebih penggemukannya. Oke Mas, cukup demikian, nanti kita bahas yang lainnya. Dan banyak Mas pertanyaan dari teman-teman yang kemarin di video kemarin itu banyak pesan-pesan yang mungkin kita bahas di video-video selanjutnya aja. Siap Mas. Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, demikian pembicaraan kita terhadap Mas Dwi. Seperti ini keadaan dari penggemukan, memang terlihat sangat gemuk-gemuk dan besar-besar. Ini persiapan untuk hari raya kurban. Mungkin teman-teman minat di daerah kota Nganjuk atau di luar Nganjuk, nanti bisa kirim langsung ke rumah teman-teman semua. Mungkin kalau teman-teman beli lebih banyak, mungkin harganya juga lebih beda dari kita beli 1 atau 2 ekor. Tapi kalau teman-teman melihat dari penjabaran dari Mas Dwi, memang kalau kita ingin berbisnis itu banyak yang kita harus perhatikan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.